Banyak warga Jabar yang menginginkan KDM 2 periode. Tapi lain dengan si Mbak ini. Dia warga luar Jawa Barat menginginkan KDM cukup 1 periode saja. Karena si Mbak ini ingin merasakan dipimpin oleh sosok KDM. Jadi artinya orang luar Jawa Barat rata-rata menginginkan KDM jadi RI 1 karena pengen ikut merasakan seperti Jawa Barat dipimpin oleh KDM. Bagaimana keseruannya? Kita simak videonya. Enak aja, KDM Jabar 2 periode wajib. Apakah begitu ekspresi kakak senior ini ya? Jadi aku tuh mewakili ya. Jadi aku tuh ketawa di sini ya ketika disuruh ini apa namanya? Oh iya, Jawa Barat sama Jawa Timur tuh dijadikan satu. Enak aja katanya. Masya Allah, gak ikhlas banget kayaknya ya kalau KDM itu dijadikan gubernur daerah lain kalau menurut aku. Kalau aku mah alhamdulillah banget ya kalau KDM itu mau jadi gubernur di Jawa Timur. Jadi aku tuh bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki pemimpin yang Masya Allah yang istimewa banget. Jadi aku tuh bukan terkadang ya, aku pernah bermimpi KDM itu 2 kali. Kalian itu tidak percaya, aku bermimpi KDM itu 2 kali. Dari saking aku ngefans sama KDM ini ya. Jadi aku pertama tuh mimpi yang pertama aku lupa, yang kedua yang seingat aku mimpi KDM itu pergi ke Jawa Timur, tepatnya di kota Tenggarang, di kota aku ini ya. Jadi itu pergi ke Brimob, bukan di sebelah Brimob, pergi ke ini apa tuh namanya Koramil, yaitu di tempat-tempat tentara gitu ya, mengadakan yang namanya pengajian. Terus KDM itu pergi dan aku tuh duduk di sebelah KDM, aku nyamperin KDM, namanya juga mimpi ya. Aku tuh salaman, aku tuh nangis di dekatnya KDM. Ya Allah, aku tuh tidak percaya aku tuh bisa bertemu dengan KDM yang kataku di dalam mimpi. Kalau menurut kalian tuh lucu apa enggak sih? Kalau dalam mimpi pun aku tuh ini sangat ngefans ya kepada Bapak KDM sampai aku nangis di dalam mimpi. Setelah aku bangun, ya Allah ternyata mimpi kataku. Nah, itu tuh mimpi tuh masih ada lanjutannya. Nah, sesudah aku bertemu dengan KDM di dalam mimpi, aku tuh duduk di sebelah dan ada yang bilang kalau yang hadir di ini namanya apa tuh namanya di Koramil di pengajian ini nih ya, itu tuh bukan KDM katanya. Nah aku tuh langsung nyentil ya, langsung nggak terima lah, kok bisa kamu bilang yang datang ini bukan KDM, mong barusan aku dari sebelah KDM ini memang bener-bener KDM kataku. Di dalam mimpi aku tuh nggak terima ya, wong aku baru Ini sih sangat-sangat parah sekali. Saking ngefansnya sama KDM, si Mbak ini yaitu orang warga Jawa Timur sampai mimpikan KDM berkunjung ke kediamannya, sampai ikuti pengajian. Sungguh luar biasa. Lihat nih, orang luar Jawa Barat saja sangat kagum dengan KDM. Masa kita warga Jawa Barat nggak kagum sama KDM? Kita harus dukung. Bahkan kita jangan rela kalau KDM itu direbut oleh warga luar Jabar. Karena kita ini lagi menikmati dipimpin oleh pemimpin yang sesungguhnya di Jawa Barat, yaitu pemimpin yang sangat menyayangi budaya Sunda. Coba lihat ke belakang, nggak ada kan pemimpin Jawa Barat yang menjunjung tinggi budaya Sunda. Baru tahun ini KDM sangat menjunjung budaya Sunda. Makanya mudah-mudahan dari lahirnya pemimpin seperti KDM ini, Sunda bisa maju sampai ke nasional. Gak di situ aja. Coba lihat deh dari presiden juga. Dari presiden pertama sampai yang kemarin nggak ada loh dari orang Sunda. Semuanya rata-rata dari Jawa semua. Dan semoga saja kedepannya
bakal lahir kembali eh, pemimpin Sunda yang seperti KDM ini. Barusan nangis-nangis di dekatnya KDM, kenapa kamu bilang ini bukan KDM yang datang, kata aku. Nah, jadi ya aku sudah lupa lanjutan mimpi itu ya. Jadi aku pulang, enggak taunya itu cuma mimpi, ya Allah. Dari saking aku ngefansnya sama KDM, sampai aku ke bawah mimpi, aku 2 kali mimpi KDM. Yang pertama aku lupa ya aku mimpi apa, aku tuh lupa banget. Jadi kalau kalian sebagai warga Jawa Barat, kalian itu tidak ikhlas ketika yang lain itu menginginkan KDM. Kalau menurut aku kalian itu egois ya, egois banget. Aku tuh iri banget sama warga Jawa Barat ya. Kalian itu punya pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang sangat mencintai, pemimpin yang sangat apa ya, menomorsatukan rakyat itu kalau menurut aku. Jadi aku tuh iri banget sama kalian. Jadi aku doakan semoga KDM itu bisa menjadi presiden nomor 1 di Indonesia agar aku tidak iri-iri lagi. Aku mewakili yang lain ya di luar sana yang sangat menginginkan KDM itu menjadi presiden, yang memimpikan KDM menjadi pemimpin mereka. Jadi aku tuh garda terdepan mewakili mereka. Semoga kita tuh tidak ngiler-ngiler lagi. Semoga KDM bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bravo KDM, KDM keren, KDM hebat. Amin, Tiada amin. tanding, tiada tara, intinya tiada lawan buat KDM. Just buat kalian yang tidak terima silakan tulis di kolom komentar. Apalagi kalian warga Jawa Barat terus tidak terima juga, silakan tulis di kolom komentar. Sampai belepotan yang namanya mulut kalau suruh ngomong, ya Allah. Bye bye. Salam kenal buat kalian semua. Saya adalah salah satu fans dari KDM dan buat kalian semua follower aku tanpa terkecuali ya. Semoga kalian sehat selalu, barokah umur, barokah rezekinya juga. Siapapun kalian di luar sana, aku sangat menyayangi kalian. Bye bye. Kalau KD Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kata Simba itu, siapa ya Ruga Jabar yang gak suka KDM mimpin Jawa Timur? Saya orang yang pertama yang gak mau KDM dibawa keluar Jabar atau suruh memimpin luar Jabar. Karena apa? Karena seperti dibilang, kita ini lagi menikmati sosok pemimpin Jawa Barat itu yang benar-benar Jawa Barat banget, yaitu Sunda banget. Ya, KDM ini dia itu mengutamakan bahasa Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Emang harus gitu. Jadi dimanapun pemimpin, yang harus diutamakan itu bahasa bahasa wilayah yang dia pimpin. Contoh kayak di Jawa Tengah atau Jawa Timur, utamakan bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Dan sekarang pun Jawa Barat seperti itu. Diutamakan pakai bahasa Sunda. Karena apa? Karena audien KDM itu kebanyakan warga Sunda karena di Jawa Barat. Jadi sosok KDM ini benar-benar bisa menempatkan di mana dia berada. Dan kita doakan semoga KDM sehat terus, panjang umur, dan memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. KDM Kang Deddy Mulyadi ini gerakannya seperti hari ini ya, dan yang utama bahasanya Kang Deddy itu adalah bahasa yang sama dengan rakyatnya. Dia tidak ada gap, tidak ada kesenjangan, tidak ada jaim dengan rakyat. Dia merangkul, dia semua sayang sama rakyatnya, dan dia terus membela rakyat. Dan program-programnya terbukti dengan anggaran-anggaran, ya, baik anggaran pribadi gubernur, operasional gubernur maupun APBD-nya, semua diarahkan kepada rakyat, bukan pada golongan tertentu, kelompok tertentu. Jika ini Deddy terus berlangsung seperti itu, potensinya untuk menjadi presiden yang akan datang itu sangat tinggi. Terutama setelah Prabowo nanti tidak nyalon lagi.
Tapi selama Pak Prabowo 2009 masih terus nyalon periode kedua, pasti dia akan terus melanjutkan periode keduanya di Jawa Barat sebagai gubernur. Maka buat Anda para pecinta Deddy Mulyadi, ya coba Anda pilih Deddy Mulyadi sebagai presiden di 2009 atau Deddy Mulyadi melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua menjadi gubernur Jawa Barat. Ya, coba follow saya, komentar saya, silakan Anda pilih mana. Pilih Deddy Mulyadi melanjutkan periode kedua menjadi warga masyarakat memimpin Jawa Barat sehingga Jawa Barat makin sejahtera, makin makmur, makin gemah ripah repeh yang sering diceritakan Kang Deddy, atau di presiden di 2009 ya kan melawan Prabowo kalau Prabowo masih terus maju ya. Jadi menurut Anda seperti apa? Sekali lagi like, comment, share supaya Anda bisa terus follow saya, kita bisa saling diskusi di antara kita untuk hal-hal yang membuat kemajuan kita bersama. Saya sendiri sih memilih KDM 2 periode dulu, jangan dulu jadi presiden RI. Karena saya ingin pas KDM gak menjabat lagi di Jawa Barat, jadi Jawa Barat sudah benar-benar sangat istimewa, sangat makmur dan sangat sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.